Tidak semua orang kuat mendengar rahasia ini. Bahkan dalam primbon Jawa kuno, ilmu ini tidak dibacakan sembarangan. Hanya mereka yang mentalnya kuat, hatinya bersih, dan tidak serakah yang diizinkan mengetahui kenyataan di balik weton pahing. Malam ini, tabir itu akan dibuka. Sejak zaman para leluhur, pahing dikenal sebagai weton panas, keras, dan penuh tekanan hidup. Orang pahing jarang hidup mulus sejak kecil. Hidupnya sering seperti diuji tanpa jeda. Jatuh, bangkit, jatuh lagi, lalu bangkit lebih kuat. Banyak yang mengira itu kutukan. Padahal menurut primbon, itu adalah proses penguatan wadah jiwa. Karena tidak semua jiwa sanggup ditempati energi besar. Primbon mencatat, pada weton tertentu, alam gaib tidak hanya melewati, tetapi menetap. Dan salah satu weton yang paling sering menjadi tempat menetap energi penarik harta adalah pahing. Energi ini bukan jin sembarangan, bukan pula makhluk jahat. Leluhur menyebutnya sebagai siluman penjaga aliran rezeki. Makhluk halus tingkat tinggi yang hanya mau tinggal pada manusia yang kuat mentalnya. Saat seseorang lahir di weton pahing, dipercaya gerbang rezeki alam halus ikut terbuka bersamaan dengan tangis pertamanya. Namun gerbang itu tidak langsung memancarkan emas. Justru sebaliknya, hidupnya sering terasa berat di awal. Kekurangan, diremehkan, jatuh berkali-kali, bahkan hampir putus asa. Semua itu bukan hukuman. Itu adalah seleksi. Siluman penarik duit dalam primbon tidak mau tinggal di tubuh manusia yang manja, lemah, dan mudah mengeluh. Ia hanya mau menetap pada jiwa yang tahan ditempa, berani mengambil risiko, dan tidak lari dari tanggung jawab hidup. Itulah sebabnya banyak orang pahing baru meledak rezekinya di usia matang, setelah melewati fase hidup yang gelap. Primbon bahkan menuliskan kalimat keras. Pahing sing ora kuat nandang sangsara, ora bakal kuat nandang banda. Artinya, yang tidak kuat menanggung penderitaan, tidak akan kuat menanggung kekayaan. Inilah alasan mengapa banyak pahing terlihat biasa saja di luar, tapi di dalam dirinya seperti ada mesin penarik peluang. Saat orang lain buntu, pahing menemukan jalan. Saat orang lain jatuh total, pahing selalu punya celah untuk bangkit. Seolah-olah ada sesuatu yang menolak dirinya benar-benar miskin. Namun rahasia ini berbahaya jika disalahpahami. Siluman penarik duit bukan pelayan keserakahan. Ia adalah penjaga keseimbangan. Jika pahing sadar diri, rendah hati, dan tahu batas, energi ini akan menetap lama dan mengalirkan rezeki perlahan tapi pasti. Tapi jika pahing mulai sombong, merendahkan orang lain, atau mengkhianati amanah hidup, maka energi itu bisa berubah menjadi penarik cobaan. Maka dengarkan baik-baik naskah ini sampai akhir. Karena memahami weton pahing bukan soal ingin cepat kaya, tapi soal siap memikul takdir besar. Dan ingat, tidak semua pahing akan menjadi sultan. Tapi semua sultan besar dalam primbon, jiwanya pernah ditempa seperti pahing. Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua makhluk gaib diciptakan untuk mengganggu manusia. Sebagian justru ditugaskan menjaga keseimbangan rezeki di dunia kasar dan dunia halus. Salah satu yang paling jarang dibahas, namun paling berpengaruh, adalah siluman yang oleh leluhur disebut Hodik Rejeko. Hodik Rejeko bukan jin liar. Ia bukan makhluk yang bisa dipanggil dengan mantra murahan. Dalam catatan keraton dan kitab primbon tua, ia digambarkan sebagai energi penjaga aliran kekayaan, tercipta dari sumpah leluhur pada masa kerajaan besar Jawa, ketika kekuasaan dan kekayaan harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Pada masa itu, para empu dan pini sepuh menyadari satu hal penting, tidak semua manusia sanggup memegang harta besar. Kekayaan yang jatuh ke jiwa lemah justru melahirkan kehancuran. Maka diciptakanlah ikatan gaib, bukan untuk memberi kekayaan sembarangan, tetapi untuk memilih wadah yang layak. Wadah itu adalah manusia dengan weton tertentu. Primbon mencatat bahwa pahing memiliki kombinasi neptu, unsur panas, dan tekanan batin yang paling cocok menjadi tempat menetap Hodik Rejeko.
Bukan karena Pahing paling beruntung, tetapi karena Pahing paling tahan uji. Hodik Rejeko tidak pernah datang tiba-tiba. Ia mengamati sejak lama. Sejak kecil, manusia Pahing biasanya diuji lewat hidup yang tidak ringan. Banyak yang merasakan, tanggung jawab datang lebih cepat, jarang dimanjakan keadaan, sering harus kuat sendirian, jalan hidup berliku tanpa alasan jelas. Semua itu adalah tahap pengamatan. Jika manusia Pahing memilih menyerah, mengeluh berlebihan, atau menyalahkan dunia, maka energi Hodik Rejeko tidak akan mendekat. Tapi jika ia bertahan, belajar, dan bangkit setiap kali jatuh, maka satu demi satu jalur rezeki halus mulai dibuka. Primbon menyebut fase ini sebagai nandur banda ing laku, menanam harta di dalam laku hidup. Di titik tertentu, biasanya setelah Pahing melewati satu kegagalan besar, Hodik Rejeko mulai menetap. Bukan terlihat, bukan terdengar, tapi terasa. Rezeki mulai datang dari arah yang tidak disangka. Pertemuan aneh, peluang mendadak, atau keselamatan dari kerugian besar yang seharusnya menghancurkan. Namun penting dipahami, Hodik Rejeko tidak menciptakan uang dari udara. Ia bekerja dengan cara menggeser kemungkinan. Menarik peluang yang tadinya jauh menjadi dekat. Menghindarkan dari keputusan bodoh. Menutup jalan rugi sebelum terlambat. Itulah mengapa banyak Pahing terlihat selalu lolos dari kebangkrutan total. Dalam Primbon tertulis peringatan keras. Sing digadang duit, bakal dipun tinggal rejekine. Artinya, yang mengejar uang dengan nafsu, justru akan ditinggal rezekinya. Hodik Rejeko hanya betah pada manusia Pahing yang menganggap uang sebagai amanah, bukan tujuan hidup. Selama prinsip itu dijaga, siluman ini akan tetap tinggal dan menjaga aliran harta secara perlahan tapi kuat. Inilah asal-usul yang jarang dibuka ke publik. Dan inilah alasan mengapa weton Pahing sering disebut sebagai wadah takdir sultan, bukan karena kemewahan, tetapi karena kesiapan jiwa. Tidak semua orang Pahing sadar bahwa dirinya sudah dijaga. Dalam Primbon Jawa, disebutkan bahwa Hodik Rejeko tidak pernah datang dengan pengumuman. Ia tidak menampakkan diri, tidak memberi mimpi berlebihan, dan tidak menimbulkan sensasi aneh. Justru kehadirannya terasa sunyi, tenang, tapi sangat nyata dalam alur hidup. Banyak Pahing menjalani hidup bertahun-tahun tanpa sadar bahwa dirinya sudah masuk fase penjagaan rezeki. Mereka hanya merasa hidupnya aneh, sulit miskin total, tapi juga tidak langsung kaya raya. Inilah tanda awal bahwa siluman penarik duit sudah mulai menetap. Tanda pertama adalah rezeki yang selalu datang dari arah tidak terduga. Bukan hasil instan, tapi selalu muncul tepat saat dibutuhkan. Ketika kondisi mendesak, selalu ada jalan keluar, pekerjaan tambahan, bantuan tak terencana, atau peluang yang seolah datang sendiri. Primbon menyebut ini sebagai rejeki sing ditarik, dudu digoleki, rezeki yang ditarik, bukan dikejar. Tanda kedua, selamat dari kerugian besar yang seharusnya menghancurkan. Banyak Pahing pernah berada di titik nyaris bangkrut, ditipu, atau salah langkah fatal. Namun entah bagaimana, selalu ada kejadian kecil yang menyelamatkan mereka di detik terakhir. Dalam Primbon, ini adalah ciri kuat bahwa jalur rugi sudah dipotong oleh penjaga rezeki. Tanda ketiga, usaha sering, hampir mati, tapi tidak pernah benar-benar mati. Pahing mungkin merasakan naik turun tajam, tapi selalu ada fase bangkit. Bahkan kegagalan justru membuka pintu baru yang lebih besar. Inilah pola klasik Pahing yang sudah ditempati Hodik Rejeko. Jatuh bukan untuk hancur, tapi untuk naik kelas. Tanda keempat yang sering diabaikan adalah datangnya iri dan dengki tanpa sebab jelas. Banyak Pahing merasa heran, belum sukses besar, tapi sudah diomongkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Primbon menyebut iri ini sebagai reaksi alam. Ketika aura rezeki mulai menguat, lingkungan yang tidak selaras akan terganggu. Tanda kelima bersifat batiniah. Perasaan tidak nyaman saat hendak melakukan kecurangan. Pahing yang sudah dijaga biasanya merasakan gelisah luar biasa jika akan menipu,
mengkhianati, atau mengambil hak orang lain. Bukan karena takut ketahuan, tetapi karena energi penjaga menolak tindakan itu. Tanda keenam muncul dalam mimpi dan firasat, namun tidak berlebihan. Bukan mimpi seram, melainkan simbol sederhana seperti pintu terbuka, air mengalir deras, emas tersembunyi, atau cahaya kuning keemasan. Primbon menegaskan, mimpi ini bukan ramalan instan, melainkan tanda bahwa jalur rezeki sedang dibersihkan. Yang paling menentukan adalah tanda ketujuh. Hidup terasa seperti dipaksa naik level. Pahing sering dihadapkan pada pilihan berat yang tidak bisa dihindari. Jika salah memilih, akibatnya terasa besar. Ini karena Hodik Rejeko mendorong Pahing agar tidak stagnan. Diam terlalu lama justru akan membuat rezeki tersendat. Primbon menulis peringatan. Rezeki sing dijaga, ora seneng wong mandheg. Artinya, rezeki yang dijaga tidak menyukai jiwa yang berhenti bertumbuh. Jika sebagian besar tanda ini pernah atau sedang kamu alami, maka menurut Primbon, fase penguncian takdir sudah dimulai. Sejak titik ini, Pahing jarang jatuh ke titik nol. Mungkin jatuh, tapi selalu tersisa satu pintu terbuka. Namun ingat, semakin kuat penjagaan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Karena siluman penarik duit tidak hanya mengalirkan rezeki, tapi juga menguji kelayakan pemiliknya setiap waktu. Inilah bab yang paling berbahaya dalam seluruh Primbon Pahing. Banyak orang kuat menerima rahasia kekayaan, tapi tidak kuat menjaga sikap setelah rezeki datang. Primbon Jawa menegaskan satu hal, siluman penarik duit bukan makhluk yang bisa diperalat. Ia datang untuk menjaga keseimbangan, dan ia bisa pergi selamanya jika batas dilanggar. Kesalahan terbesar orang Pahing adalah mengira penjagaan rezeki bersifat permanen. Padahal, Hodik Rejeko sangat sensitif terhadap watak pemiliknya. Sekali sifat batin rusak, aliran rezeki tidak langsung terputus, tetapi dikeringkan perlahan, tanpa sebab yang bisa dijelaskan logika. Pantangan pertama yang paling fatal adalah menghina uang kecil. Dalam Primbon, uang sekecil apapun adalah jejak masuknya rezeki. Saat Pahing mulai meremehkan receh, merasa tidak pantas menerima yang kecil, atau menolak rezeki karena gengsi, maka Hodik Rejeko membaca itu sebagai penolakan terhadap jalur rezeki. Akibatnya, jalur besar pun ikut ditutup. Pantangan kedua adalah meremehkan orang yang hidupnya lebih susah. Pahing yang ditakdirkan kuat justru diuji saat berada di atas. Jika mulai memandang rendah orang miskin, sombong dengan pencapaian, atau merasa lebih tinggi derajatnya, maka energi penjaga akan melemah. Primbon menulis, rezeki ora seneng diunggah-unggah. Rezeki tidak suka dipamerkan. Pantangan ketiga adalah sombong saat rezeki naik. Ini jebakan paling halus. Banyak Pahing tidak sadar telah melanggar. Karena kesombongan bukan hanya soal kata-kata, tapi sikap batin. Merasa paling benar, paling pintar, paling berjasa, itulah sinyal bahaya. Hodik Rejeko tidak melayani ego. Pantangan keempat yang sering diremehkan adalah mengingkari janji dan amanah. Dalam Primbon, janji adalah ikatan energi. Saat Pahing mengkhianati kepercayaan, terutama kepada orang yang pernah menolongnya, maka ikatan gaib penjaga rezeki retak seketika. Banyak kasus Pahing jatuh bukan karena bisnisnya buruk, tapi karena kehilangan kepercayaan semesta. Pantangan kelima adalah menggunakan rezeki untuk menyakiti orang lain. Bukan soal besar kecilnya harta, tapi niat di balik penggunaannya. Jika uang digunakan untuk menindas, memeras, atau mempermainkan hidup orang lain, maka Hodik Rejeko akan berbalik menjadi penarik cobaan. Inilah yang menyebabkan beberapa Pahing mendadak mengalami masalah beruntun. Primbon memberi peringatan dingin. Rezeki sing dijogo, bisa malih dadi ujian. Artinya, rezeki yang dijaga bisa berubah menjadi ujian. Yang mengerikan, saat siluman penarik duit mulai pergi, tandanya tidak selalu miskin mendadak. Justru hidup terasa stagnan, peluang tertutup,
usaha macet tanpa sebab jelas, dan mental perlahan melemah. Banyak Pahing salah mengira ini sebagai nasib buruk, padahal itu peringatan terakhir. Namun Primbon juga mencatat, selama kesalahan disadari lebih awal, penjagaan masih bisa dipulihkan. Kuncinya bukan ritual, melainkan perbaikan sikap dan niat hidup. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena menjaga rezeki jauh lebih berat daripada mencarinya. Disinilah banyak orang keliru. Saat mendengar weton Pahing dijaga siluman penarik duit, sebagian langsung membayangkan ritual berat, mantra, atau perjanjian gaib. Primbon Jawa justru memperingatkan, cara seperti itu adalah jalan tercepat mengusir penjaga rezeki. Hodik Rejeko tidak pernah dipanggil. Ia tidak datang karena mantra. Ia menetap karena laku hidup. Primbon menyebut proses ini sebagai nyelaras batin karo bandha, menyelaraskan batin dengan harta. Artinya, yang diaktifkan bukan makhluknya, tetapi aura kelayakan diri. Jika aura ini kuat, siluman penjaga akan betah dan aliran rezeki mengalir stabil. Langkah pertama adalah menata niat hidup. Orang Pahing harus berhenti menjadikan uang sebagai tujuan utama. Dalam Primbon tertulis jelas, Bandha mung sarana, dudu Gusti. Harta hanyalah alat, bukan Tuhan. Saat niat hidup bergeser dari ingin kaya menjadi ingin berguna dan bertumbuh, aura Pahing berubah drastis. Langkah kedua adalah disiplin waktu pada hari Pahing. Bukan ritual, tapi penghormatan energi. Pada hari kelahiran weton Pahing, biasakan bangun lebih awal, menghindari keluhan, dan menjaga ucapan. Primbon percaya, hari weton adalah saat aura paling terbuka. Apa yang dilakukan hari itu akan beresonansi kuat ke jalur rezeki. Langkah ketiga adalah menjaga aliran keluar uang. Hodik Rejeko tidak menyukai uang yang ditahan mati. Sedekah kecil, memberi tanpa pamer, dan membantu tanpa berharap kembali adalah kode etik alam gaib. Bukan jumlahnya yang dilihat, tapi konsistensinya. Bahkan memberi segelas air pun sudah dihitung sebagai pembuka jalur. Langkah keempat yang sangat penting adalah mengendalikan lisan. Banyak Pahing kehilangan keberuntungan bukan karena perbuatan, tetapi karena ucapan. Mengeluh berlebihan, mengutuk nasib, atau menghina diri sendiri adalah sinyal negatif bagi penjaga rezeki. Primbon menyebut lisan sebagai pintu aura. Jika pintu ini kotor, aliran rezeki ikut tersumbat. Langkah kelima adalah berani naik kelas hidup. Aura Sultan tidak akan aktif jika Pahing terlalu lama bertahan di zona nyaman. Hodik Rejeko mendorong pertumbuhan. Ketika kesempatan datang, meski menakutkan, Pahing harus berani melangkah dengan perhitungan matang. Diam terlalu lama sama berbahayanya dengan ceroboh. Primbon menulis, rejeki sing gede, ngetutake wong sing wani tanggung jawab. Artinya, rezeki besar mengikuti orang yang berani memikul tanggung jawab. Langkah keenam adalah menjaga hubungan dengan orang tua dan leluhur. Doa orang tua, restu, dan sikap hormat adalah penguat aura paling ampuh. Banyak jalur rezeki tertutup bukan karena salah langkah bisnis, tapi karena hubungan batin yang rusak dengan asal-usulnya. Yang terakhir, dan paling menentukan, adalah kesabaran dalam konsistensi. Aura Sultan tidak menyala dalam semalam. Tapi sekali stabil, Pahing akan merasakan hidup yang lebih ringan, keputusan yang lebih jernih, dan rezeki yang datang tanpa dipaksa. Inilah cara aman menurut Primbon. Bukan memanggil, bukan memaksa, tapi menjadi pribadi yang layak dijaga. Sampai di titik ini, satu hal harus dipahami dengan jernih. Weton Pahing bukan jaminan kaya, melainkan amanah takdir. Primbon Jawa menutup pembahasan ini dengan nada yang tidak menggoda, justru menggetarkan. Karena kekayaan besar tidak selalu membawa kebahagiaan, dan tidak semua jiwa sanggup memikulnya. Banyak orang bertanya, mengapa Pahing sering hidupnya berat di awal? Mengapa harus jatuh, diremehkan, dan diuji berkali-kali?
Jawaban Primbon sederhana namun dingin, agar jiwanya tidak hancur saat rezeki besar datang. Hodik Rejeko, penjaga aliran harta, bukanlah hadiah. Ia adalah penimbang. Ia memastikan bahwa rezeki hanya menetap pada jiwa yang matang. Itulah sebabnya banyak pahing yang baru merasakan perubahan besar setelah usia tertentu. Bukan karena telat, tapi karena baru siap. Di fase akhir ini, pahing biasanya akan merasakan perubahan halus namun nyata. Cara berpikir menjadi lebih tenang. Ambisi tidak lagi membabi buta. Keputusan terasa lebih mantap. Dan yang paling terasa, hidup tidak lagi panik soal uang. Bukan berarti berlimpah tanpa usaha, tetapi selalu ada jalan, selalu ada solusi. Primbon menyebut fase ini sebagai mapan batin. Mapan bandha, batin mapan, harta mengikuti. Namun inilah ujian terakhir yang jarang dibahas. Kesepian di puncak. Banyak pahing yang ketika mulai naik kelas hidup justru kehilangan lingkaran lama. Ada yang menjauh, ada yang iri, ada yang berubah sikap. Ini bukan kutukan, melainkan proses pemurnian lingkungan. Alam hanya menyisakan hubungan yang selaras dengan aura baru. Primbon mengingatkan. Sing munggah derajate, bakal katon sapa sing sejati. Artinya, saat derajat naik, baru terlihat siapa yang benar-benar tulus. Disinilah pahing diuji bukan oleh kekurangan, tapi oleh kelimpahan. Apakah tetap rendah hati? Apakah tetap ingat asal-usul? Apakah masih mau berbagi? Atau mulai menutup diri? Jawaban dari pertanyaan ini menentukan apakah penjagaan rezeki akan bertahan lama, atau perlahan ditarik. Takdir Sultan menurut Primbon bukan soal istana dan kemewahan, melainkan soal kendali diri. Sultan sejati adalah mereka yang menguasai hartanya, bukan dikuasai oleh harta. Jika kamu pahing dan selama ini merasa hidupmu berat tanpa alasan, mungkin ini bukan hukuman. Mungkin kamu sedang dipersiapkan. Dan jika saat ini rezekimu mulai terbuka, ingatlah, semakin tinggi aliran rezeki, semakin halus pula ujiannya. Primbon menutup dengan pesan terakhir yang jarang dibacakan keras-keras. Sing kuat atine, kuat bandane. Sing kuat bandane, kudu luwih kuat atine. Artinya, yang kuat hatinya, akan kuat hartanya. Dan saat hartanya kuat, hatinya harus lebih kuat lagi. Gunakan rahasia ini dengan bijak. Karena tidak semua orang pahing ditakdirkan menjadi sultan. Tapi yang ditakdirkan menjadi sultan, hampir selalu ditempa seperti pahing. Jika pembahasan ini terasa kena di hati, jika kamu merasa wetonmu sedang berbicara lewat video ini, jangan abaikan pertanda kecil dari semesta. Silakan tekan like sebagai bentuk niat baik, share ke orang terdekatmu, siapa tahu mereka sedang butuh pengingat takdirnya, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan Primbon yang tidak dibacakan ke semua orang. Tulis di kolom komentar, wetonmu apa? Karena siapa tahu, inilah awal terbukanya jalan rezekimu. Ingat, bukan semua orang ditakdirkan mendengar, dan bukan semua yang mendengar sanggup menjalani. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga rezekimu dijaga, dan langkah hidupmu selalu dalam lindungan semesta.